Alhamdulillah, mari kita buka kajian pada pagi hari ini, baca surat Al-Fatihah bersama-sama. وعلى الذين ذرية الصالحين وقلت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, untuk tema kajian kita pada pagi hari ini dengan tema Palestina memanggil, insya Allah disampaikan guru kita Bapak Ustaz Dr. Haji Arfa Ibnu Ismail pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan fiddin, azzakumullah. Pada subuh ini kajian kita membahas satu tema, yaitu Palestina memanggil. Agak unik temanya, tapi tentang ini sudah paham kita, sudah mendengar berbagai versi, berbagai sumber bahwa memang Palestina sedang bergejolak. Tragis kemanusiaan sedang terjadi. Justru yang terbanyak korban, yang terzolimi, yang dizolimi kalangan anak-anak. Anak-anak, orang tua, para wanita, bahkan orang sedang sakit pun, sedang sakit di rumah sakit, mengalami kebiadaban Zionis Israel. Jangankan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dari kacamata kemanusiaan pun ini salah, ini HAM berat. Jangankan kacamata Islam, kacamata Quran dan Sunnah, kacamata kemanusiaan pun ini HAM berat, pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan kalau wasitnya adil. Cuma sayang wasitnya disebut dengan PBB itu, Dewan Perdamaian Dunia itu, cenderung tidak adil karena mereka pun sponsor dalam kebiadaban ini. Untuk itu kita mencoba membahas tema ini dalam kacamata Al-Quran dan Sunnah. Kita bicara bukan politik, kita bicara bagaimana pandangan Al-Quran dan Sunnah terhadap Palestina yang sedang terzolimi, yang sedang dizolimi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Palestina itu sebuah nama yang sudah kita pahami. Bahkan ada beberapa nama lain yang diberikan kepadanya, tercantum di Quran, tertulis di hadis. Apa nama lain? Pertama, jelas Palestina namanya. Kedua, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ketiga,
Al-Quds. Yang keempat, Masjidil Aqsa. 5, Baitul Muqaddas atau Baitul Muqaddis. 6, Yerusalem. Nah, ini nama-nama yang diberikan kepadanya. Ketika saya berkunjung pertama kali ke Israel, ke Israel, tujuan bukan Israel Pak, tujuan menengok silaturahmi, mengamalkan sunnah Nabi, berkunjung ke Palestina, sunnah Nabi, nanti kita buka dalilnya, perintah Nabi untuk berkunjung ke sana. Niatnya berkunjung ke Palestina, ke Al-Quds, tapi pasti melewati Israel. Karena kalau kita mau ke sana, melewati 3 pintu gerbang masuknya. Pintu gerbang utama disebut dengan Tel Aviv. Itu gerbang utamanya itu. Daerah ibu kotanya Israel katanya. Itu pintu utamanya Tel Aviv. Itu jalur utama. Tentu dengan pesawat yang sangat tinggi, mahal harganya. Itu jalur pertama. Yang kedua, jalur tengah, namanya Alembi, Yordania. Bisa pakai mobil ke sana, bisa pesawat. Yordania. Yang ketiga, pintu belakang, kelas ekonomi, namanya Taba. Itu melewati Mesir. Bisa 3-4 jam kita dari Mesir, jalur darat Pak, melewati padang Sahara itu, pakai mobil tuh, enak, asyik, bagus sekali Pak, pemandangan luar biasa. Mobil padang Sahara sampai kita di Taba namanya, itu kelas ekonomi itu. Jadi kalau Bapak mau ekonomi, kelasnya ke Taba lewatnya itu, pintu belakang lewat Mesir. Tapi kalau sedang-sedang ekonominya Alembi, Yordania. Kalau ekonomi tinggi, biar gampang mudah masuk Tel Aviv. Dan saya berkali-kali pernah ke semuanya. Ketika kita berkunjung ke sana, pertama kali kan belum tahu daerah, belum tahu budaya sana. Ditanya di pintu masuk itu, di imigrasinya tanya, Anda mau kemana? Ketika saya jawab ke Palestina, Baitul Maqdis, Baitul Muqaddis, ke Aqsa, ke Al-Quds, kalau itu jawabannya agak cemberut dia. Karena petugasnya Israel semua Pak, Yahudi semua petugasnya itu, laki-laki kah perempuan kah, agak cemberut dia. Kadang-kadang dibikin ulah oleh dia. Data kita bikin masalah, nggak ada masalah Pak, jadi masalah. Saya pernah ditahan tuh berapa jam itu, diinterogasi, ya. Ketika saya udah ke sana, ada anggota saya di sana. Saya punya mutawif orang asli Israel tapi Muslim Pak. Dia mutawif kita. Dia bilang, Ustaz, kalau besok-besok ditanya oleh mereka laknatullah itu, syaiton itu, kata mereka, ya jangan bilang Palestina ya, jangan bilang Al-Quds ya. Kenapa? Mereka nggak suka dengan nama itu katanya. Terus bilang apa? Yerusalem katanya Pak. Oh gitu ya, iya. Mereka senang disebut dengan Yerusalem. Makanya kalau kita beli tas Pak, tasnya berbeda Yerusalem semua itu. Yerusalem, baju Yerusalem, bukan Palestina. Nggak suka mereka. Jadi mereka itu udah senang dipanggil dengan Yerusalem. Ya sudahlah, untuk strategi nggak masalah. Biar kita mudah masuk nggak masalah. Kita perlu berpolitik, perlu berstrategi. Katakanlah kita bayar uang masuk itu ke mereka $50, kan dikit Pak, untuk pintu masuk doang. Ibarat karcis Pak, pintu masuk $50, tapi kita $1000 Pak uang untuk saudara kita Palestina, gak ada masalah. Saya ke sana pasti bawa uang banyak itu, uang dari jamaah Pak, uang jamaah titip, Ustaz tolong titip nih, sedekah, infak, wakaf, sedekah, ya siap. Zakat banyak, $1000 Pak saya bawa ke sana. Ya udah nggak apa-apa. Ya yang namanya negara dijajah Pak, wajarlah kita melaporlah ke komandannya yang punya jajahan kan.
bayar tiketnya ke dia, nggak apa-apa, tiket dia $50, murah kok, nggak mahal. Tapi kita masuk ke sana bawa uang banyak. Nah, dibagi-bagi, saya bagi-bagi Pak, sampai ke kampung kecilnya, sampai ke daerah kecilnya Pak, masuk saya semua, ya. Nah, jadi Palestina, nama-nama yang diberikan kepadanya banyak sekali, banyak sekali. Bahkan Palestina itu adalah negara yang pertama mengakui Indonesia merdeka. Ketika tahun 45 Bung Karno Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, negara pertama mengiyakan, membenarkan Palestina itu Pak. Itu dunia mencatat itu. Tercatat dalam sejarah Islam, Indonesia merdeka diakui pertama kali oleh Palestina. Terus Al-Quran pun mencantumkan namanya dengan istilah Masjidil Aqsa. Buka surat 17, surat 17 Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini bicara tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sengaja menunjuk Palestina itu tujuan Nabi Isra Mi'raj. Keberangkatan Nabi pada malam hari mulai dari Masjid Haram kota Mekah menuju Masjid Aqsa Palestina. Ini namanya rihlah horizontal, perjalanan mendatar. Setelah Nabi sampai di Palestina, Nabi tambatkan kendaraannya di Quba As-Sakhrah namanya. Itu ada batu besar Pak. Ada batu, Nabi tambahkan di situ boraknya. Kalau sekarang batu itu masih ada, terus dibikin masjid sebesar inilah masjidnya, sebesar ini Pak. Ada batu besar di tengahnya, kita batu besar di masjid. Di bawah itu ada longgar, ada tangga turun, bisa kita duduk sholat dalamnya 20 orang. Batu besar, di bawahnya ada tangga, di bawahnya bisa sholat. Itu tempat Nabi tambatkan kendaraannya, yang sekarang disebut dengan Quba As-Sakhrah. Nah, setelah itu Nabi jalan 20 meter Pak, ada masjid yang tua. Itulah yang aslinya Masjid Aqsa itu. 2 lantai bawah, terus paling ujung sana ada tiang Sulaiman namanya. Jadi tempat itu tujuan Nabi Isra Mi'raj, dan Nabi sholat di situ, tahiyatul masjid 2 rakaat. Terus Nabi kembali ke Quba As-Sakhrah, ambil kendaraan, Nabi naik ke langit vertikal, melewati langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus surga terus dari awal sampai surga terakhir teratas, sampai Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai Nabi berjumpa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Turun lagi pada waktu subuh, sebelum subuh Nabi turun lagi ke Aqsa, dan Nabi berangkat ke Haram lagi. Artinya apa? Artinya Quran menjelaskan Masjid Aqsa itu tujuan Nabi Isra Mi'raj. Pertanyaannya, kenapa kok ke sana? Ini kenapa ke sana? Kenapa tidak yang lain? Ini pertanyaannya. Kenapa kan masjid lain banyak Pak? Banyak masjid lain, banyak negara lain, kenapa kok ke situ? Tentu ada keistimewaannya di mata Allah, ada kemuliaannya di mata Allah. Kok ke situ, kok ke tempat lain? Itu pertanyaan. Artinya ketika Allah cantumkan nama itu di Quran, maka dia tempat yang Allah muliakan, yang perlu kita kaji. Kita kaji Masjidil Aqsa Palestina, tempat yang Nabi tuju ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, menjadi mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan tempat itu diperintah Nabi untuk mengunjunginya.
dalam hadis yang sahih. Apa kata Nabi? La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjid hadza, Masjid Haram, wa Masjid Aqsa. Kata Nabi, tidak halal, tidak boleh pergi safar jauh-jauh kecuali 3 masjid. Masjidku ini Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Berarti sunnah hukumnya, perintah Nabi untuk mengunjunginya. Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjid Aqsa Palestina. Di hadis lain lagi diberikan motivasi kita, barang siapa yang berkunjung ke Masjid Haram di Mekah, sholat di sana sekali, nilainya seperti 100.000 kali tempat lain. Barang siapa berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinah dan mereka sholat di situ sekali, nilainya seperti 1.000 kali tempat lain. Berkunjung ke Masjid Aqsa Palestina dan sholat itu sekali, nilai sholatnya seperti 500 kali tempat lain. Itu gambar nilainya. Jadi Bapak Ibu sholat di Asy-Syuhada ini 500 kali di sini sholatnya berjamaah di sini, itu sebanding dengan sekali di Aqsa itu pahalanya. 1.000 kali di Syuhada ini sama dengan sekali di Masjid Nabawi. 100.000 kali di Syuhada ini sholat sebanding dengan sekali di Masjid Haram Kota Mekah. Artinya apa, Pak? Artinya Masjid Aqsa itu, Palestina itu yang pertama tempat dikunjungi Nabi ketika Isra Mi'raj. Yang kedua, tempat itu diperintah Nabi mengunjunginya. Ketiga, nilainya sangat tinggi kalau kita sholat di sana. Terus apa lagi? Masjid Aqsa, masjid yang disucikan, Baitul Muqaddis, suci, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat Quran tadi, Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi daerah di sekitarnya itu, kata Allah. Apa keberkahannya? Buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir At-Tabari, buka tafsir As-Sabuni dan lain-lain. Keberkahan Allah padanya apa? Pertama, daerahnya subur, Pak. Subur makmur. Bapak kalau pergi ke puncak itu seperti itu, Pak. Di Aqsa itu Palestina, Pak. Di puncak, turun lembah, naik gunung lagi. Daerahnya dingin, cuaca sejuk, tanamannya menjadi subur makmur, hijau. Seperti kita ke puncak Bogor, Pak. Daerah hujan, Pak. Hampir tiap hari hujan di sana, Pak. Apa yang ditanam jadi semua. Berkah daerahnya. Seperti negara Sabak zaman dulu. Negeri Sabak itu di mana tuh? Yaman. Yaman sekarang ibu kotanya Son'a itu Sabak di zaman Ratu Balkis. Cuma sayang ratunya, komandannya, pemimpinnya kafir. Allah cabut keberkahannya. Padahal Sabak itu negara yang terhormat di dunia itu. Subur makmur, aman sentosa. Bahkan menurut saya Indonesia laksana Sabak. Indonesia itu Sabaknya dunia itu, Pak. Indonesia itu negara subur makmur. Saya pernah sebagai guide-nya para syekh dari Saudi datang ke Indonesia, saya guide-nya. Ya. Mereka kaget, Masya Allah, Indonesia kal jannah katanya, Pak. Indonesia itu surga katanya, Pak. Surga banget katanya. Coba, apa sih di Indonesia nggak ada? Tanamannya, cuacanya, antara panas dan dingin seimbang. Masya Allah. Ketika dibawa dia ke puncak, woi, kaget dia. Allahu Akbar. Di Saudi kecil katanya, Pak. Gak ada apa-apanya di Indonesia. Indonesia kal jannah katanya, Pak. Cuma mungkin pengelolaannya mungkin diolah oleh orang-orang yang tidak amanah. Gak amanah, cenderung kepada perampok-perampok
sehingga tidak dirasakan oleh rakyat Indonesia kesurgaannya itu aja. Bayangkan negara agraris, negara pertanian tapi orang kelaparan, itu nggak masuk akal. Hah? Indonesia kan agrari Pak, agraris kan, negara pertanian tapi kok kelaparan, kok mahal beras, kok beras impor. Hah? Itu pertanda apa? Pengelolanya yang belum amanah. Ya, negara apa lagi? Saudi kaya dengan minyak, Indonesia minyak apa nggak ada? Minyak apa nggak ada Indonesia Pak? Negara lain emas, nikel. Di Indonesia emas banyak, nikel banyak. Apa lagi? Laut, lautnya bukan main Indonesia Pak. Apapun Indonesia ada. Negara manapun di dunia ini Pak, kekayaannya apa andalannya, Indonesia ada semua. Ada semua. Makanya Syekh mengatakan Indonesia kal jannah, surganya dunia Indonesia ini. Kalaulah dikelola oleh orang amanah, hartanya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, Indonesia negara terkaya di dunia. Begitu. Pak di Palestina, Aqsa itu begitu Pak. Aqsa itu negara makmur, subur makmur. Ya, subur makmur. Seperti Sabak dulunya. Alladzi barakna haulahu. Kami berkahi, kata Allah. Berkahnya subur, makmur, aman, sentosa, kaya raya. Terus apa lagi? Di mana berkahnya? Ternyata Pak, Palestina itu negerinya para nabi dan rasul Pak. Dulunya bernama Kan'an, diambilkan dari nama anak Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Nah, itu negerinya para nabi. Itu Nabi Ibrahim berapa tahun lama di sana. Ibrahim sampai meninggal di sana beliau dengan istrinya Sarah, Hajar, ya, dengan Ishak, sampai sekarang ada makamnya di sana. Bapak kalau ke sana ke Hebron namanya, Hebron, kita mulai situ tuh. Komplek Ibrahim di Hebron itu. Ada kita lihat di dalam tanah, dia diintip jauh ke dalam. Itu ada makamnya Nabi Ibrahim, Sarah, Ishak, ya, Ishak, Hajar segala macamnya. Itu negerinya para nabi dan rasul. Hampir mayoritas nabi dari sana asalnya Pak. Makanya Allah berkahi, kenapa? Itu negerinya para nabi dan rasul. Di sana pula Nabi Ibrahim, Ishak, anaknya Yakub. Nabi Yakub punya anak 12, 11 laki-laki, 1 perempuan. Yang tertua yang namanya Yehuda. Anak yang nakalnya itu Yehuda namanya. Anak Yakub yang nakal, yang provokator, membuli adik-adiknya namanya Yehuda, yang terbesar. Yang terkecil Bunyamin, itu yang disayang ayahnya. Nomor 2 kecil Nabi Yusuf, yang tergagah, yang tersayang, yang berakhlakul karimah. Nabi Yusuf. Tapi yang kakak yang terbesar itu selalu membuli adik-adiknya, hendak dibunuh Nabi Yusuf. Berkali-kali percobaan pembunuhan. Terakhirnya Yusuf dilemparkan ke mana? Ke dalam sumur. Tapi Allah menolongnya. Dia tak mati di sumur. Ada pedagang yang ngambil air, dia pakai timba air, Yusuf bergantungan Pak, bergantung dia sampai ke atas. Kaget pedagang, hah? Kok bukan air yang dapat, kok anak kecil yang gagah? Akhirnya apa? Karena didapati oleh pedagang Yusuf ini, sang kakak yang melempar tadi pura-pura datang Pak. Bang, jual aja tuh anak gagah itu, mahal harganya itu, jual. Apa tujuannya? Supaya jauh dari ayahnya Yusuf itu. Disuruh jual Pak. Dia pula menyuruh jual. Di soal menjual anak, jual itu dari dulu udah ada Pak. Udah ada dulunya itu. Allah membantu dia. Sengsara bawa nikmat. Dia dijual, dibeli oleh pembesar Mesir. Dijaga oleh pembesar Mesir. Konon kabarnya itu raja Mesir. Ya, Allah menyelamatkan dengan cara itu. Dia punya keilmuan yang sangat hebat, bisa mentakwilkan mimpi. Raja mimpi dia mentakwilkan. Akhirnya apa? Yusuf angkat menjadi menteri sandang pangan, bendaharawan negara Mesir. Beliau Yusuf tuh hebat.
hebat, cara pengelolaannya bagus. Harta Mesir dibagi 3 oleh beliau cara mengelolanya. Sepertiga untuk operasional, sepertiga ditabungkan, tabungan untuk persiapan hari esok, sepertiga diinfakkan, wakafkan. Masya Allah. Atas hebatnya beliau mengelola, Mesir kaya raya, ekonomi maju. Sementara negara sekitarnya paceklik, termasuk Palestina itu, Yordania paceklik, musim kemarau. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yakub bersama anak laki-lakinya pergilah menemui Yusuf ke Mesir. Pergi minta-minta. Negaranya negara miskin, Pak. Keberangkatan Nabi Yakub dengan anak-anaknya, itulah Bani Israel pertama. Beriman ke Allah, Islam agamanya. Berarti di Palestina itu karena Nabi dan Rasul yang punya wilayah, dipastikan Muslim penghuninya, dipastikan. Dan dipastikan Palestina milik Allah, milik para Nabi, Rasul, milik kaum muslimin. Belum ada Yahudi, belum ada. Belum ada Yahudi, Pak. Itu Quran mengatakan, hadis mengatakan itu milik Muslim. Setelah Nabi Yakub meninggal, Nabi Yusuf meninggal, sang provokator beraksi. Anak Nabi Yakub tertua Yahuda itu, dialah yang pengaruhi orang, anak cucunya, pengikutnya dipengaruhinya menjadi sebuah paham Yahudi. Nah, mulailah penamaan Yahudi muncul, Israel muncul, dan dia orang menumpang, sepertinya parasit, Pak. Dia parasit, bukan pribumi, dia parasit. Dia itu benalu yang menumpang tapi menghabisi yang ditumpanginya. Dia perampok, jelas murni perampok jabatan, perampok harta benda. Buka sejarah Quran. Ya. Nah, karena sudah lama di situ, merasa memiliki, turun-turun di situ, mereka seolah mereka yang punya. Dia benalu, memakan yang ditumpanginya. Ya Allah, dia jajahlah Palestina. Ketika Palestina jajahnya, dia merasa jadi orang yang kuat di situ dan merasa punya dia. Ya, padahal dia itu bukan pemilik, tidak. Dia yang numpang, Pak, numpang. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Palestina negerinya para nabi, para rasul, dan penghuninya, rakyatnya muslim. Muslim. Jauh kemudian hari jauh baru dirampas oleh Yahudi, oleh Israel. Baru dipaksa untuk macam-macam agamanya. Bapak Ibu, kalau itu negeri Nabi Rasul dan Muslim, tentu kita sebagai Muslim ada sikap kita. Kita merasa dipanggil oleh mereka. Seperti apa panggilannya? Bukankah Quran mengatakan surat 49 Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Ayat ditafsir oleh hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari 2442 dari Ibnu Umar. Hadis sahih. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Kata Nabi, orang Islam itu saudaranya adalah orang Islam lainnya. Berarti sesama muslim bersaudara. Di mata Allah, saudara karena ikatan agama lebih dekat dibandingkan saudara ikatan rahim keluarga tapi nggak seagama. Terbukti apa kata Allah, surat 24 ayat 31. Ibu-ibu walaupun sama-sama ibu-ibu, yang ibu kita ini muslim, ada temannya non muslim, tidak seagama, tidak seakidah, diharamkan melihatkan auratnya ke mereka itu walaupun sesama wanita. Tidak boleh, tidak boleh, Pak.
Wanita muslim tidak boleh buka aurat di depan wanita yang dah akidah kita. Haram hukumnya. Surat 24 An-Nur ayat 31 dalilnya. Tak boleh. Padahal kan sesama wanita, Ustaz. Iya. Itulah Allah menjaga. Ikatan iman tu mendekatkan kita. Kalau enggak seiman, menjauhkan kita hubungannya. Walaupun ada hubungan darah. Itu buktinya. Nah, jadi kalau kita sesama Islam bersaudara, la yazlimuhu, haram hukumnya menzolimi saudara kita. Tak boleh. Haram, berdosa besar kalau kita menzolimi sama muslim. Wala yuslimuhu, haram pula membiarkan mereka dizolimi orang lain. Haram pula hukumnya membiarkan dia tidak diselamatkan. Ini hadis, Pak. Berarti dosa besarlah orang muslim sekitarnya kalau membiarkan muslim Palestina dizolimi orang lain. Haram hukumnya. Haram menzoliminya, haram pula membiarkan dia dizolimi. Haram pula membiarkan dia tidak diselamatkan. Dia muslim, bersyahadat dia. Hadis lain lagi, banyak hadisnya. Orang muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan, kan? Bangunan yang utuh yang saling menguatkan. Saling menguatkan. Orang muslim, mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh yang saling merasakan. Satu sakit, yang lain demam. Banyak hadisnya. Tidak sempurna iman seorang muslim kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Makanya saudara karena ikatan iman itu lebih dekat di mata Allah dibandingkan saudara ikatan batin atau ikatan kekeluargaan rahim. Mereka memanggil kita, kita terpanggil karena kita dengan mereka saudara. Kadang-kadang, maaf, berita yang kita dengar, informasi masuk ke kita, medsos yang beredar, yang punya itu adalah Yahudi dan kroni-kroninya. Fakta dibalikkan, propaganda mereka bermain, dan kita tertipu oleh media mereka. Kita kadang-kadang membenci pula saudara kita itu. Ini masalahnya. Kita tertipu berita. Langganan kita, berita kita dengarkan adalah dari propaganda. Sumber-sumber yang gak jelas, yang dibalik-balikan, diputar-balikan. Padahal Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu buminya Nabi Rasul. Buminya Nabi Rasul, Muslim itu semua. Belum ada Yahudi lagi, belum ada mereka di situ. Sudah negeri para Nabi dan Rasul. Nanti buka tafsirnya deh. Untuk itu mereka sekarang butuh bantuan. Ya, mereka memanggil kita. Kami saudara kalian nih. Apa kamu diam saja? Kami dizolimi, terzolimi. Allah dan Rasul mewajibkan kita untuk peduli dengan mereka, bantu mereka. Tentu dengan cara semampu kita. Semampu kita. Kemampuan yang paling rendah, yang sedikit modalnya, bahkan tidak bermodal, apa? Doa. Doakan. Hadis Muslim 2699 nomornya, dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Iza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malik amin walaka bimithlihi. Ini hadis loh Pak, hadis sahih. Hadis riwayat Muslim 2699 dari Abu Hurairah. Apabila seorang muslim mendoakan orang Islam lainnya tanpa setahu mereka, malaikat berkata amin. Apa arti amin? Apa arti amin Pak? Bukan
bukan Anies Muhaimin. Betul lagi itu. Bukan. Amin, karena sekarang ini Pak orang alergi pula. Amin apa sekarang Pak? Padahal itu amin itu bukan itu. Itu versi lain. Amin yang dimaksud bukan itu. Apa? Kabulkanlah ya Allah doa kami ini. Kata malaikat Pak, apabila seorang muslim mendoakan muslim lainnya tanpa setahu mereka, kata malaikat, amin, kabulkanlah ya Allah doanya, walaka bimithlihi, dan kembalikan doa mereka itu ke diri mereka sendiri. Kita doakan keselamatan orang Palestina, kata malaikat, kembalikan ke yang mendoakan keselamatan itu. Kita mendoakan mereka merdeka, bebas dari penjajahan, kata malaikat, kembalikan ke yang mendoakan dia langsung merdeka pula. Allahu Akbar. Ini hadis Nabi Pak, hadis Nabi. Amin, doakan mereka, malaikat mengaminkannya, dan doa itu kembali sama kita. Itu hadis sahih. Kalau bisa tuh Ustaz, sholat subuh kan kita kunut terus tuh, tambah doanya Ustaz. Imam mana imam tadi? Imam tadi siapa? Ustaz ya? Nah ya, tambah dengan kunut nazilah. Tadi belum ya? Tadi kunut subuh biasa itu. Besok tambah. Hafal kan? Hafal insya Allah, masa Ustaz hafal ya. Tambah dengan kunut nazilah. Sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampau. Apa artinya itu? Sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampau. Pepatah lainnya mengatakan sambil berdiam nasi masak. Tahu nggak? Kita kedinginan Pak, mau memanaskan badan, dibikin api unggun. Api unggun. Maksud hati memanaskan badan dengan api ini, tapi sambil manasnya itu kita masak nasi. Badan panas, nasi pun masak. Itu namanya sambil berdiam nasi masak namanya. Sambil nyelam minum air. Apa itu? Sambil nyelam minum air itu apa artinya? Saya dulu Pak waktu kecil ya, waktu SD sanawiyah ya, itu belajar pepatah petitih Pak, peribahasa. Segini tebalnya Pak, hafal semua itu Pak. Dulu hafal saya 2000 pepatah, hafal saya Pak. Segini bu, wajib hafal soalnya, wajib hafal. Sekarang nggak ada lagi Pak. Sekarang nggak ada lagi, itu nggak ada lagi bicaranya. Waktu Pak ini nggak ada Pak ini. Belajar nggak tuh? Belajar nggak? Belajar kan? Peribahasa Indonesia itu mengajar kita cerdas, pintar Pak. Pepatah itu Pak, mengasah otak kita berpikir. Bagus itu, tapi sekarang nggak ada lagi Pak. Sekarang menurut saya pelajaran yang bikin pintar itu ditiadakan sekarang. Kalau bisa yang bikin bodoh kalau bisa. PSBB itu bagus Pak. Apa itu PSBB? Apa PSBB apa? PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. PSBB namanya Pak. Belajar itu Pak, kita tahu sejarah bangsa, siapa pahlawan-pahlawan kita. Oh hebat itu. PSBB namanya, menjadikan cinta nasional, cinta Indonesia. PSBB. Tapi nggak ada lagi sekarang Pak, nggak ada lagi. Sehingga anak sekarang mana tahu dia PSBB. Siapa yang membonjol, siapa Cudi Turo, Tiku Umar, siapa Pandai Penegoro, siapa itu, siapa lagi, Sudirman, nggak ngerti Pak sekarang, nggak tahu dia. Buta sejarah, nggak tahu siapa pahlawan bangsa, nggak ngerti dia. Nah, menurut saya sih termasuk cara pembodohan juga sih, menghambat kepintaran, menghilangkan jiwa nasionalisme. Nah, untuk itu kita kembalikan ke sejarah-sejarah lama lagi. Pepatah mengatakan sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampau, sambil nyelam minum air, sambil berdiam nasi masak. Artinya sekali kerjaan 2 terbawa. Nah, kunut kita dapat, nasilah dapat juga. Nah itu. Ya, jadi kalau bisa besok subuh mulai ditambah Ustaz. Habis kunut itu tambah doanya, Allahumma a'izal muslim, kan seterusnya kan? Ya, banyak tuh Ustaznya hafal lah. Tambah doa dalam rangka mendoakan orang Palestina, mujahid Islam di dunia ini.
Ya, doakan. Nabi mengatakan kekuatan doa menembus langit. Doa yang terzolimi, doa orang berpuasa, doa orang soleh Allah makbulkan. Seandainya kaum muslimin sedunia mendoakan Palestina, saya yakin Pak, Allah membantu. Yakin saya. Doakan mereka melewati kunut nazilah, kunut subuh tambah doa untuk Palestina, menjadi kunut nazilah dia. Bahkan Jumatan kunut itu di Masjid Haram, Nabawi, semua negara Pak kunut nazilah sekarang Pak. Istiqlal juga sekarang tuh. Istiqlal juga diminta untuk kunut nazilah. Nah, ditambah kunut nazilah. Walaupun hanya subuh dengan Jumatan tuh oke itu. Di zaman Nabi mah 5 waktu kunut Pak, 5 waktu Pak. Kunut mendoakan mereka agar Allah tolong mereka, agar Allah enyahkan para pembunuh biadab itu. Semoga segera Allah merdekakan Palestina itu, sehingga rakyatnya terlindungi lagi. Kita muslim, mereka muslim, terlepas dari muslim Pak, terlepas itu. Mereka manusia, kita manusia, beri kemanusiaan kita, wajib bantu mereka. Makanya sekarang Pak, dari Amerika Pak, rakyatnya yang non muslim demo ke pimpinannya, ke presidennya. Kenapa? Bertentangan hati nurani rakyatnya Pak. Demo Pak ke presidennya. Israel PM-nya didemo oleh rakyatnya sendiri Pak. Kenapa? Orang Israel itu kan manusia, punya hati nurani juga Pak. Hah? Punya hati nurani juga. Mereka juga mendemo pemimpin PM-nya. Jadi penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Itu berdasarkan konstitusi Indonesia, juga berdasarkan keyakinan dari PBB. Ya, moto PBB harus enyah penjajahan. Alhamdulillah, saya bersyukur Pak. Negara kita ikut andil. Luar biasa tuh Menteri Luar Negeri kita, luar biasa Pak. Menlu Retno Marsudi itu luar biasa. Di PBB dia pidato Pak. Pidato Indonesia mendukung mereka Palestina. Wah, bagus Pak. Saya puji itu Menteri Luar Negeri kita. Ya, alhamdulillah. Pemerintah kita udah mulai aktif membantu Palestina, menciptakan perdamaian dunia. Bagus. Jadi jangan takut. Pemerintah mendukung kok. Pemerintah kita mendukung mereka, Palestina harus merdeka. Karena itu merupakan konstitusi kita. Ya, penjajahan itu tidak benar. Alhamdulillah, Indonesia mengalami hal yang sama. 3,5 abad dijajah dulunya. Betul nggak Pak? Betul kan? Oleh Belanda. 3,5 tahun dijajah Jepang. Bapak yang sudah senior tahulah gimana kondisi dijajah dulu. Nggak enak sekali. Sehingga kita melawan dan merdeka. Alhamdulillah. Semoga kedepannya Indonesia merdeka, tetap merdeka sepanjang masa. Jangan sampai jajah kembali. Apa syaratnya? Indonesia harus bersatu. Ya, bukan hanya Muslim, semua agama anti penjajahan. Semua agama anti kepada Israel sekarang Pak. Hampir mayoritas. Kenapa? Dengan kebiadabannya itu, na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagai muslim, mari kita terpanggil oleh Palestina, bantu mereka dengan cara yang kita mampu saja. Minimal doa. Antara azan sampai qomat itu waktu ijabah Pak. Angkat tangan masing-masing, doa ke Allah. Bebaskan Palestina ya Allah, bantu mereka ya Allah, kuatkan iman mereka ya Allah. Kalau mereka mati syahid, mereka matinya ya Allah. Doakan. Tengah malam tahajud, doakan mereka. Ingat, setiap doa baik kita untuk mereka, kata malaikat, kembali kepada kita doa itu. Mendoakan mereka seperti doa untuk diri sendiri. Doakan negara mereka seperti mendoakan negara Indonesia sendiri. Itu kata malaikat. Amin walaka bimislihi. Gak ada ruginya. Ya, syukur-syukur bantuan lebih dari doa. Mungkin bantuan makanan, minuman, pengobatan, tenaga medis, ya, bantuan tentara kapan perlu. Ya, minimal doa tadi.
bantuan uang ya untuk makan mereka. Apa kita mampu bantu mereka, salurkan kepada tempat yang tepat sasaran, yang terjamin sampai ke sana. Ingat, Allah yang akan balasnya pasti. Membantu mereka karena Allah akan balasnya kita. Ya, hendaklah kita merasa terpanggil, Pak. Dengan kemampuan kita aja, mau lewati apa aja boleh, terserah. Ya, mudah-mudahan Palestina segera merdeka. Mudah-mudahan para penjajah itu segera enyah dari bumi Palestina. Semoga Allah bantu mereka semuanya. Semoga Indonesia ini negara yang Allah ridhoi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Indonesia ini kompak bersatu, jangan sampai dijajah kembali. Ya. Tingkatkan persatuan, jaga NKRI, menjaga negara, hukumnya wajib. Nanti buka hadisnya, malah ada satu kitab berjudul Tanda-tanda Husnul Khotimah. Tanda-tanda Husnul Khotimah, ada 19 tanda-tandanya, semuanya hadis Quran semua. Di antaranya apa? Orang yang mati membela agamanya syahid. Orang yang mati membela haknya syahid. Orang yang mati membela kehormatan dirinya syahid. Orang yang mati membela tanah airnya syahid. Syahid. Sebaliknya, para pengkhianat kalaupun mati sangit. Bukan syahid, Pak, tapi sangit. Mati sangit. Ikut andil menjual negara. Ikut membantu penjajah. Matinya sangit. Na'udzubillah min zalik. Jadilah kita pembantu negara, ya, pertahankan negara kita. Makanya TNI Polri kalau dia berjuang untuk Indonesia saja membela tanah air, itu syahid, Pak, syahid itu. Nanti buka hadis semua, buka hadisnya. Yang penting semuanya dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla. Itulah barangkali untuk tausiah subuh ini. Waktu masih ada, boleh. Begitu tadi bunyi alarm syuruk tiba, Nabi sunnahkan untuk sholat, namanya sholat sunat isra, atau boleh sholat sunat duha yang diawalkan, boleh, gak ada masalah. Tapi syaratnya apa? Lebihkan, jangan pas alarm bunyi gak boleh sholat, haram hukumnya, gak boleh. Tuluak syuruk itu haram hukumnya sholat. Lebihkan 10 menit, 15 menit. Ya, sambil menunggu waktu lebih itu kita diskusi, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saudara kita dari Muhammadiyah, yang dia tidak melakukan kunut subuh, tapi pada saat ini ada kunut nazilah. Iya. Juga ada yang 5 waktu kunut nazilah. Saya ingin menjelaskan dari kita bagaimana contoh dan anjuran dari Nabi sebelum kunut nazilah. Terima kasih. Iya. Ya, seperti yang tadi kunut, cuma nanti doanya ditambah. Tadi kan sekitar subuh ya, Allahumma hdina fiman hadaik, wa afina fiman afaik, wa tawallana fiman tawallaik, wa ba'fi a'taik, wa qina syarra ma qadaik, dan seterusnya. Nah, ujungnya tambah doanya, doa khusus untuk mereka. Seperti Allahumma a'izal Islam wal muslimin, ada seterusnya. Nanti Ustaz kita nanti mencontohkan nanti. Nanti contohkan aja lah. Contohkan nanti. Banyak versi doanya itu. Kalau Bapak Ibu buka di YouTube juga banyak contoh-contoh doa Quran silah, banyak contohnya. Ya, intinya doa minta ke Allah agar Allah memberikan kekuatan batin, ya, menolong kaum muslimin mujahidin fi Palestin, ya, wa kulli makan. Ya, kalau saya buka banyak, Pak, banyak contoh versinya banyak. Intinya ketika kunut subuh tadi ditambah doanya.
tambah doanya dengan doa kunut nazilah itu. Yang isi doanya mendoakan orang Palestina, mendoakan kaum muslimin di sana. Begitu. Di Mekah itu kalau As-Sudais Pak bisa setengah jam. Kalau Sudais itu Masjidil Haram itu bisa setengah jam Pak. Doa kunut nazilahnya itu. Bahkan Jumatan Masya Allah orang nangis semua tuh. Tadi saya Isak menangis Pak nunggu kunut nazilahnya. Nah, ya mudah-mudahan nanti mulai besok subuh kita mulai ya. Tapi nggak ada contoh dari Rasulullah ketika Rasulullah mengadakan peristiwa apa Ustaz? Ketika perang terjadi, ketika perang-perang terjadi di zaman Nabi itu sudah kunut nazilah. Nah, cuma doanya kan Allah tegur ya. Kenapa tegur? Karena melaknati waktu itu. Nah, beda. Makanya sekarang kan kita nggak pakai itu. Nah, itu perorangan. Kan melaknati perorangan kan? Kan nanti cek doanya itu kan perorangan Nabi laknat kan? Nah, itu yang Allah tegur. Bukan kunut nazilahnya, tapi perorangan yang laknat itu. Tidak boleh. Itu. Orang kan salah paham itu Nabi ditegur Allah kan? Ditegur bukan masalah nazilahnya ditegur, tapi melaknat perorangannya itu. Tidak boleh gitu. Nah, gitu. Kan Nabi di teksnya kan melaknat perorangan. Ya, wasdud itu kan. Laknat perorangan kan. Nah, kita bukan itu yang kita doakan. Itu kalau didengarkan di haram itu, waduh, agak Imam As-Sudais ya di Mekah itu panjang doanya, panjang sekali Pak. Nah, menurut saya sih kalau macam-macam doanya bisa dilihat lah, bisa di kitab fikih banyak, di Sahih Fikih Sunnah banyak model-modelnya itu banyak sekali, model-modelnya banyak sekali. Intinya negara tertimpa bencana, terancam oleh sesuatu yang nggak diinginkan, mungkin masa-masa yang nggak menyenangkan terjadi, kunut nazilah minta ke Allah. Yang isinya apa? Istighosahnya ke Allah, isti'anahnya ke Allah, isti'athahnya ke Allah, itu intinya. Itu intinya, minta tolongnya, minta bantuannya, pelindungannya ke Allah. Begitu. Di haram kunut, orang kejadian kan di Palestina, kan jauh itu. Ya mereka di haram juga kunut. Malah dihimbau malah untuk kunut semua negara malah. Doa itu kan kemanapun akan sampai ke Allah. Nah itu. Nah, untuk teksnya itu saya rasa bisa dilihat di buku fikih banyak. Ya. Dan doa-doa yang tercantum di Quran Sunnah juga ada. Nah, mungkin nanti kalau lah dimulai nanti insya Allah tahu kan? Coba. Sebenarnya kunut nazilah ini sudah saya lakukan di semenjak awal kejadian di Palestina sudah sebanyak 2 minggu, Ya. 2 pekan. Cuma di sini masih banyak yang ilfil dengan perbedaan pendapat ini karena mereka kira ini bulan subuh. Sedangkan saya bacanya kunut nazilah di belakang masih banyak yang tidak ikut. Oh, karena belum paham saja. Ya, sebenarnya dengan imam kunut nazilah atau kunut subuh, tapi makmum ikut diam saja, itu kunut namanya. Walaupun angkat tangan itu sunnah, beda lagi babnya. Imam doa kunut, bapak ibu diam saja walaupun tangan lurus, itu kunut namanya itu. Kenapa? Apa arti kunut? Apa arti kunut? Patuh dan tunduk dengan imam. Itu arti kunut. Imam doa, bapak diam, namanya kunut. Kalau bapak nak kunut, bapak sujud langsung. Nah, itu namanya kunut namanya itu. Tapi boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Masa menurut imam? Saya telah mengkaji di kitab 4 mazhab, walaupun itu ikhtilaf ya, saya mengkaji di 4 mazhab Pak, dan saya cenderung mengatakan tentang kunut nazilah itu disunahkan, dicontohkan Nabi. Dan tentang kunut subuh, tiap subuh, bukan nazilah ya, itu khilafiyah. Kalau khilafiyah kita nggak boleh bersetegang, harus toleransi. Boleh baca. Ya, saya nanti boleh tanya Ustaz Firanda yang keras itu, dia juga mengatakan khilafiyah. Saya cenderung mengatakan kunut subuh saja di luar nazilah ya, itu ikhtilaf khilafiyah.
Kalau khilafiyah itu beda pendapat, kita harus toleransi, nggak boleh mengatakan benar salah di situ, toleransi. Dan karena imam untuk diikuti, maka kita makmum ikutilah. Mau bapak angkat tangan, mau nggak ada persoalan, nggak ada persoalan. Angkat tangan, amin, amin boleh. Kalau enggak juga nggak masalah. Yang penting bapak diam saja menunggu imam sujud, itu bapak ikut namanya itu. Bapak ikut namanya. Saya nggak ikut Ustaz, buktinya saya nggak angkat tangan. Nah, berarti bapak nggak ngerti ya arti kunut. Nah, bapak diam saja begini, nggak aminkan, tetap ikut kunut namanya. Kenapa? Karena bapak menunggu imam. Oh, bapak angkat tangan, lebih banyak lagi ikutnya. Mengaminkan, lama ikut lagi. Itu hanya poin-poin saja. Tapi yang kunutnya berdiri sejenak, nah itu namanya kunut namanya. Ya. Dan saya mengatakan kunut nazilah itu diperintahkan di Islam, diperintahkan. Dan kunut subuh, merutinkan tiap subuh, itu khilafiyah. Khilafiyah. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i, beliau sunahkan. Imam yang lain enggak disunahkan, tapi khilafiyah. Kalau khilafiyah tidak boleh berantem, tidak boleh. Berbeda pendapat, berbeda dalil, harus toleransi. Tergantung imamnya. Kalau imamnya tidak kunut, kita tidak ikut kunut. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Tapi imam kunut, kita ikut kunut. Itu namanya khilafiyah namanya. Ditolong bedakan mana khilafiyah, mana yang bid'ah. Tolong bedakan. Kadang-kadang kita menghantam bid'ah semua aja. Enggak. Kunut subuh bukan bab bid'ah, bab khilafiyah. Bab khilafiyah. Saya 12 tahun memahami 4 mazhab, Pak. Dan bermacam syekh yang saya belajar. Saya simpulkan kunut subuh babnya bab khilafiyah, bukan bab bid'ah, tapi khilafiyah. Kalau khilafiyah itu Pak, toleransi di sana dipakai. Pakai sana silakan toleransi sana. Ya. Begitu ya. Jadi kalau kita sudah belajar 4 mazhab, kita akan toleransi Pak insyaallah. Ya. Saya kalau imam saya tergantung di mana tempatnya. Kalau saya imam diminta di Istiqlal, diminta di masjid-masjid yang kunut, saya kunut. Kalau saya imam di Masjid Muhammadiyah, saya tak kunut. Saya tak kunut. Saya juga sering imam di Mekah, tapi bukan di haram ya. Bukan di haram. Di masjid di Mekah sering imam saya kok. Sering, tapi bukan di haramnya. Saya tak kunut. Malah saya bismillahkan di sir malah Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saya ikuti mereka. Saya sirkan bismillah. Nah, tapi kalau saya imam di masjid-masjid yang biasa kunut, yang biasa bismillah dijaharkan, saya jaharkan. Kenapa? Karena bab khilafiyah harus toleransi, tidak boleh di situ benar salah. Tapi kalau bid'ah baru benar salah. Jadi tolong bedakan bab bid'ah yang mana, bab khilafiyah yang mana. Kita belajar lagi. Mari pakai sistemnya Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka, Pak? Semakin banyak belajar, semakin banyak guru, semakin banyak kitab yang kita baca, semakin sedikit menyalahkan orang lain. Itu rumus beliau. Allahu Akbar. Beberapa tahun lalu Imam besar Haram As-Sudais diundang ke Istiqlal. Masih bapak masih punya nggak videonya? Ada videonya itu. Imam As-Sudais Pak diundang ke Istiqlal Pak. Dia khutbah Jumat, dia imam subuh. Khutbah Jumat, imam subuh di sana. Ketika imam subuh di Istiqlal, orang kaget Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dikeraskan. As-Sudais Pak, imam besar Haram, tidak pernah bismillah dikeraskannya Pak. Tidak pernah. Di Istiqlal Pak dikeraskannya Pak. Dikeraskannya. Lebih hebat lagi ketika rakaat kedua. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadaik. Kunut dia Pak. Orang kaget semua. Imam besar Masjid Haram As-Sudais di Istiqlal mengeraskan bismillahnya.
dan bahkan kunut subuh dia mengikuti Istiqlal. Saya penasaran, ketika jumpa beliau di Mekah, saya tanya ke beliau, kenapa Syekh ikut kunut subuh di Istiqlal, sebenarnya di Haram tidak pernah kunut subuh? Apa kata Syekh? Apakah salah yang saya perbuat itu? Coba, saya kaget jawaban beliau. Apakah saya salah kunut subuh di sana? Terdiam saya, Pak. Saya bilang, khilafiyah. Kalau khilafiyah kholas, apa yang ditanya katanya? Kalau khilafiyah, ya sudah, apa yang ditanya katanya? Justru ditanya jadi masalah katanya. Ikuti aja lah, kalau khilafiyah itu toleransi. Masya Allah. Nah, sekarang ini kan pemahaman itu yang kurang di masyarakat. Seolah-olah itu bid'ah. Kita harus bedakan yang bid'ah yang mana, yang khilafiyah yang mana. Kalau sama-sama punya dalilnya, sama-sama ada hadisnya, cuma beda yang dipakai hadisnya, itu khilafiyah namanya. Kalau 4 mazhab berbeda pendapat, itu khilafiyah namanya. Bukankah Nabi melegalkan pemahaman 4 mazhab itu? Kenapa? Yang mereka itu Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mereka tabi'in, Pak. Mereka tabi'in, mereka masuk generasi ketiga yang lebih benarkan pendapatnya. Jadi kalau beda pendapat imam mazhab itu, Pak, bukan bab bid'ah namanya. Itu khilafiyah. Mustahil imam mazhab sengaja berbuat yang bid'ah, mustahil. Mustahil. Kesimpulannya apa? Setahu saya, pemahaman saya, kunut subuh itu bukan bab bid'ah, tapi babnya khilafiyah. Kalau khilafiyah toleransi, tergantung imamnya aja lah. Kalau imamnya kunut, kita ikut menunggu. Mau angkat tangan, mau enggak, gak ada persoalan. Angkat tangan silakan, mau aminkan silakan, mau enggak juga gak masalah. Yang penting tunggu imam itu sampai dia selesai. Rukuk, sujud bersama dia. Kalau imamnya enggak kunut, jangan protes pula. Di sini protes enggak kalau enggak kunut? Ada enggak imam di sini enggak kunut? Pernah enggak? Pernah ya, tapi diprotes enggak? Ada jamaah sujud sahwi enggak? Enggak benar juga itu. Imamnya enggak kunut, Pak. Jamaahnya sujud sahwi, enggak betul pula itu. Itu namanya hulu berlebihan namanya. Imam Asy-Syafi'i, Pak, ketika lupa kunut subuh dia enggak kunut apa? Apa namanya? Enggak sujud sahwi. Nah, jamaah ini berlebihan pula. Lupa kunut sahwi dia. Nah, ini berlebihan pula namanya. Hulu namanya itu. Hati-hati pula, Pak. Jadi kalau lupa kunut ada masalah, itu bab khilafiyah kok. Kalau saya menginginkan, ini kan orang-orang hebat semua ini, orang intelektual semua ini. Kalau saya inginkan Pak di sini itu udah khilafiyah itu udah nggak usah dipersoalkan lagi. Mau imamnya kunut, mau enggak kunut, gak ada masalah. Kunut, kita tunggu imam itu. Mau angkat tangan, mau enggak, gak ada masalah. Angkat tangan, silakan. Enggak angkat tangan, gak masalah. Diam saja gak masalah. Yang penting dengarkan imam itu doa. Imam rukuk, sujud, kita sujud. Oh, kalau ada nanti imam tak kunut, jangan protes pula, jangan susawi pula, nggak ada masalah. Bab khilafiyah itu bab toleransi, kita benar, orang betul. Nah itu. Tapi kalau babnya bab bid'ah, baru kita tegas-tegas, Pak, itu bid'ah, nggak boleh dikerjakan, tinggalkan. Untuk membedakan itu kan nggak gampang, Pak. Mana yang khilafiyah, mana yang bid'ah, itu panjang kajiannya itu. Lama ngajinya itu. Bedanya mana Ustaz? Bedanya beramal tanpa dalil bid'ah namanya. Beramal pakai dalil cuma beda dengan orang lain dalilnya, itu khilafiyah namanya. Yang penting masing-masing punya dalil, inti itu. Boleh. Kalau saya asik tuh, kalau ngajar itu asik, Pak Heri. Oh, asik saya kalau mengajar Pak mazhab, senang saya. Satu masalah kita bahas bermacam pendapat, saya bahas. Asik itu. Sehingga jamaah tuh mengerti dengan beda pendapat. Jadi tidak berantem lagi. Sekarang Pak banyak orang berantem karena nggak ngerti soalnya, nggak ngerti. Ditambah lagi pengurus menghalangi. Kata pengurus, Ustaz, jangan bahas masalah khilafiyah. Nah, itu namanya nggak boleh itu. Ada pula pengurus Pak nggak boleh membahas itu. Mungkin maksudnya bagus. Ustaz kan nggak semuanya pandai menguraikan. Ada Ustaz kalau bahas masalah khilafiyah, ini benar, yang lain salah. Itu namanya bukan khilafiyah Ustaz. Itu bid'ah namanya itu. Tapi kalau kita bahas masalah khilafiyah, harus dibahas bermacam pendapat dengan dalil masing-masingnya. Ini yang bolehkan, ini dalilnya.
Ini tidak bolehkan dalilnya, dibahas semuanya. Sehingga ini khilafiyah. Kalau khilafiyah kita bersatu ya. Ini furu'iyah bukan usul. Ini masalah cabang bukan masalah prinsip. Toleransi aja lah. Bismillah sir jahar itu khilafiyah bukan bid'ah. Kunut subuh khilafiyah bukan bid'ah, dan lain-lain, banyak yang lain. Itulah barangkali Pak ya. Ya paham ya, insyaallah ya. Jadi kalau udah pernah dulu nggak apa-apa. Kunut subuh udah biasa kan, tambah aja nazilah sedikit ya. Gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf lebih kurang, sudah pukul 6 nih. Jika ada lagi ditanyakan waktu lain saja insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kesempatan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita serta dapat menolong kehidupan sehari-hari. Baik ya, semoga mengucapkan dari kesimpulannya. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.